Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hari ini saya dan kelompok saya akan sedikit menerangkan terkait regulasi dan fatwa lembaga pembiayaan syariah. Kelompok 8 yang beranggotakan Abdul Fattah, Putri Khairunnisa, Kalimatus Sa'diyah, Hanifah Rodatul Latifah, Ofik Azizah, Haikal Dawanik, dan Emi Elisa. Next. Ini beberapa poin yang akan kita jelaskan pada malam ini. Poin pertama adalah pengertian, poin kedua adalah kegiatan pembiayaan, poin ketiga adalah akad, dan poin keempat adalah regulasi dan fatwa. Poin pertama yang kita bahas adalah lembaga pembiayaan. Pada lembaga pembiayaan atau financing institution di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya paket deregulasi pada 27 Oktober tahun 1988. Dan ekstensi lembaga pembiayaan di Indonesia diatur berdasarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan yang disempurnakan dengan peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2009 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan berdasarkan pasal 1 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Definisi di atas itu menggambarkan bahwa lembaga pembiayaan itu merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya itu menekan pada sektor pembiayaan. Misal dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan itu pembiayaan dilarang menarik dana masyarakat secara langsung seperti yang dilakukan bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Kemudian selanjutnya ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan pengertiannya menurut pasal 1 POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2019, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan barang atau jasa. Lalu kemudian perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Sementara pembiayaan syariah itu sendiri adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah. Jadi, perusahaan pembiayaan syariah itu adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat dan dilakukan sesuai dengan prinsip akad syariah. Kegiatan pembiayaan. Penyelenggaraan dalam kegiatan pembiayaan syariah ini wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universal, serta tidak mengandung gharar, masyr, riba, nulun, riswah, dan objek haram. Jadi, setiap kegiatan usaha itu pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Dengan demikian, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad syariah, baik itu tunggal ataupun gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan yang lain. Seperti PP Syariah wajib melakukan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Jadi menurut POJK nomor 10 POJK tahun bulan 5 tahun 2019 itu kegiatan pembiayaan terdiri dari pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Next. Kegiatan pembiayaan itu yang pertama ada pembiayaan investasi, di mana pembiayaan di situ terbentuk
berbentuk penyediaan modal dan jangka waktu untuk kegiatan usaha produktif dengan membagi keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang kedua ada pembiayaan jual beli, adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli. Tentunya dengan syariat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pembiayaan jasa adalah pembiayaan yang dalam bentuk penyediaan jasa dan pemberian manfaat yang sesuai dalam bentuk barang. Next. Selanjutnya adalah akad. Akad di sini adalah ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Nah, di sini akadnya itu ada 3, mudharabah, murabahah, sama ijarah. Nah, kalau dia mudharabah, itu akad kerjasama suatu usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. Untuk akad murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya atau harga perolehan kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, untuk akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna manfaat atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau uzrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu regulasi pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK .05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Yang kedua yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per 03/PI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per 04/PI/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya yaitu Fatwa Pembiayaan Syariah. Yang pertama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 119/DSN MUI /2/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI nomor 2/2008 tentang pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI /2/2007 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.